Halo semuanya, kami dari kelompok Starbus yang beranggotakan 4 orang yaitu Kianata Putra, Arman, Erika Lutfianingrum, dan Regita Saidina Maharani akan mempresentasikan proyek kami yaitu pembuatan website e-commerce di IC menggunakan API microservice untuk bagian database admin. Dalam era digital yang terus berkembang, sistem e-commerce memerlukan fleksibilitas dan efisiensi tinggi untuk mengelola data. Salah satu pendekatan yang populer dan efektif adalah penggunaan API microservice untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi database. Dengan memanfaatkan microservice, pengelolaan fungsi-fungsi inti seperti CRUD dapat dilakukan dengan lebih modular, terstruktur, dan efisien. Proyek ini bertujuan untuk mengimplementasikan arsitektur berbasis API microservice pada sistem admin di web e-commerce yang kami buat. Sistem admin ini akan memungkinkan pengelolaan data produk dan kategori barang secara terpusat melalui antarmuka API yang terintegrasi dengan front-end. Dengan sistem berbasis API microservice, website e-commerce akan memiliki sistem administrasi yang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan siap menghadapi tuntutan skala bisnis yang semakin besar. Proyek ini diharapkan memberikan dampak positif dalam peningkatan efisiensi pengelolaan e-commerce, baik untuk pengelola maupun pengguna akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai project scope dari hasil project UAS kami. Yang pertama, dari tujuan project. Tujuan proyek kami adalah mengembangkan dan mengintegrasikan API microservice ke dalam sistem admin website e-commerce untuk mengelola data produk, kategori, pelanggan, dan juga transaksi secara efisien. Selanjutnya, dari variables, kami adalah layanan untuk menyediakan endpoint untuk operasi CRUD pada data yang relevan, dan juga fitur dan fungsi yang kami sediakan pada API yang kami terapkan ini adalah operasi CRUD dan juga menerapkan autentifikasi, otoritas, dan enkripsi. Dan selanjutnya, mengenai kriteria penerimaan dari website ini adalah yang pertama dinilai dari fungsionalitas, yang dimana semua operasi CRUD dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, kepada kinerja API yang responsif dan dapat menangani beban kerja yang diharapkan. Setelah kami menentukan project scope pada project UAS kami, maka dari itu kami dengan sepakat menyetujui bahwa kami akan melakukan API microservice pada website e-commerce just-in-case agar dengan mudah untuk mengenkripsi dan juga mengintegrasikan data pada admin e-commerce just-in-case. Di sini saya, Erika Lutfianingrum, dan Arman, perwakilan dari kelompok Starbus, akan mempresentasikan terkait adaptasi microservice pada project website kami dengan framework Laravel menggunakan API. Untuk membuat API di Laravel, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal API dengan perintah PHP artisan install API. Dikarenakan kami sudah menginstal dan melakukan konfigurasi terkait pembuatan API, kami hanya akan menampilkan perintah untuk pembuatannya. Kemudian kita akan membuat controller di API. Di sini kita akan membuat controller untuk produk. Jadi, khusus untuk API ini kita akan membuat folder API terlebih dahulu di dalam controller untuk konfigurasi controller yang digunakan khusus dalam API. Dengan perintah PHP artisan make controller API/product controller. Setelah berhasil membuat file controller untuk produk controller ini, di dalamnya akan berisi function untuk logika create, update, dan delete terhadap produk.
Selanjutnya, kita perlu membuat resource untuk mengatur format data yang akan dikembalikan oleh API dengan perintah php artisan make resource product resource. Di dalam resource ini itu berisi kolom-kolom dari table database yang akan dikonfigurasikan di dalam API. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk membuat katalog controller dan katalog resource untuk table katalog. Setelah berhasil membuatnya, kemudian kita akan menghubungkan controller ke roots di dalam file api.php. Di dalam roots ini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan function-function yang sudah kita deklarasikan di dalam controller tadi. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan terhadap list dari root yang sudah kita buat dengan perintah php artisan root list. Fungsi dari root list ini adalah kita akan ngecek apakah controller dan resource tadi sudah berhasil kita buat atau belum. Jadi apakah API ini sudah berhasil kita konfigurasikan atau belum. Setelah berhasil terhadap root list ini, langkah selanjutnya adalah API siap diuji di dalam Postman dengan menggunakan metode HTTP seperti get, post, put atau fetch, dan delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arman. Baiklah, sekarang kita akan menguji API website kami menggunakan Postman, yang dimana sebelumnya saya sudah ada buat folder untuk API khusus produk dan API katalog. Di sini kami akan mengetes salah satu, yaitu kita boleh menggunakan API produk. Di sini ada get data, ada post data, update data, dan delete data. Get data ini berfungsi untuk mengambil data yang sudah ada di website produk. Kalau kita jalanin, nah, maka otomatis apabila API telah berhasil diterapkan, maka akan muncul data-data yang sudah ada di produk sebelumnya. Nah, dengan menggunakan get dan kita memasukkan alamat seperti ini, kami kan tadi ada buat API kemudian /product. Otomatis data yang diambil itu adalah data di dalam website produk kami. Bisa dilihat di bagian produk. Nah, di sini adalah tampilan websitenya, dan di bagian sini itu adalah tampilan berupa ID yang dalam format JSON, yang dimana ini sudah sama dengan apa yang kami punya saat ini di website kami. Dan terakhir ada Clara, dan di sini ada Clara handbag. Nah, selanjutnya kita akan melakukan testing untuk menambahkan produk baru menggunakan API. Dengan menggunakan metode post dan menggunakan alamat yang sama, kami akan mencoba untuk memasukkan produk baru dengan nama. Kita menggunakan nama baru, kemudian kategorinya handbag, price-nya kita buat dengan harga 200.000. Kemudian kita membuat description sebagai testing bahwa ini adalah API. Ini adalah API. Kemudian image itu kita akan mengambil produk dari yang kita punya. Di sini saya sudah ada masukin.
Kemudian setelah semuanya diisi, kita akan mencoba untuk klik tombol send. Apabila berhasil, dia akan muncul create. Nah, di sini kami juga ada buat message khusus apabila produk berhasil di create menggunakan metode POS. Maka akan muncul pesan produk create successfully, di mana datanya akan muncul seperti di bawah ini. Apabila kita melihat di website, maka otomatis dia akan ke create. Nah, bisa dilihat di bawah ini bahwa produk JC sudah berhasil di post menggunakan API Postman. Selanjutnya itu akan kita mencoba untuk melakukan updatean data menggunakan API. Contohnya, kita akan melakukan perubahan nama JC ke produk lain dengan kita menggunakan mengcopy ID-nya, kemudian ke update data. Kita di bagian alamatnya kita akan menambahkan produk /22, di mana 22 ini adalah posisi ID itu terpost. Jadi dengan menggunakan metode put dengan alamat yang sama, cuma kita hanya melakukan berapa. Kemudian contohnya saya ingin mengubah nama JC menjadi nama JC2. Dengan ini tidak berubah, kita Oke. Setelah kita melakukan percobaan ini, maka jika berhasil, maka akan muncul message product update successfully dengan data yang sudah diupdate, yang dimana sebelumnya nama produk yang kita buat adalah JC. Sekarang kita ada mengganti namanya menjadi JC2. Sekarang kita akan mengecek apakah di bagian website itu ada perubahan. Nah, bisa kita lihat di bagian tampilan website itu nama produk itu sudah mengalami perubahan dikarenakan kita mengubahnya di bagian API Postman. Kemudian yang terakhir itu adalah delete atau destroy, yang dimana kita bisa mendelete produk yang ingin kita delete menggunakan API Postman. Contohnya saya ingin mendelete produk yang sudah saya buat tadinya di bagian ID 22 dan saya menggunakan metode delete, kemudian dengan alamat yang sama saya tekan send. Nah, di sini message-nya kalau misalnya berhasil di delete, itu akan muncul message produk delete successfully. Otomatis website yang tadi produk yang tadi kita buat itu bakal hilang dari website kami. Kita refresh. Oke. Otomatis produk JC2 tadi itu sudah berhasil dihapus. Nah, inilah cara kita melakukan atau menerapkan API dalam menggunakan framework Laravel. Bisa kita simpulkan bahwa project ini menggunakan framework Laravel ini sudah support untuk API microservice. Sekian dari kami, terima kasih.